Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Sabila dengan NIM 2023008008 dengan jurusan Manajemen eh, di Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi pemasaran untuk menciptakan hubungan dengan konsumen. Di sini saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu, di mana definisi komunikasi pemasaran yaitu proses penyampaian informasi dari perusahaan kepada konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Tidak hanya itu, komunikasi pemasaran juga memperkenalkan produk, tetapi juga membentuk persepsi, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Elemen komunikasi pemasaran meliputi periklanan, promosi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan digital. Di mana keberhasilan perusahaan bergantung pada strategi komunikasi yang efektif, baik online maupun offline. Lebih dari sekadar menyampaikan informasi, komunikasi pemasaran menciptakan interaksi yang membangun kepercayaan dan pengalaman positif bagi pelanggan, yang berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, strategi yang tepat sangat penting agar perusahaan yang tetap kompetitif. Nah, selain itu juga pentingnya komunikasi, mengedukasikan konsumen, membangun kesadaran merek, dan menciptakan loyalitas. Yang kedua, ada lingkungan pemasaran dan pasar, di mana lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan makro. Yang pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro mencakup faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti pelanggan, pemasok, pesaing, perantara, dan publik. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi dan menjalankan strategi pemasarannya. Sementara itu, lingkungan makro mencakup faktor yang lebih luas dan tidak dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan, seperti kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, sosial budaya, dan tren pasar. Perubahan dalam lingkungan makro dapat mempengaruhi kebijakan. Yang ketiga, ada analisis pasar, yang dimana analisis pasar yaitu suatu proses mengidentifikasi dan memahami karakteristik, kebutuhan, dan tren dalam suatu pasar untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Di mana kita mengambil strategi pasar, proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen dengan kebutuhan atau karakteristik yang serupa, di mana segmentasi berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Hal ini melibatkan penelitian tentang pesaing, segmentasi pasar, perilaku konsumen, serta faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi peminat. Dengan analisis pasar yang baik, perusahaan dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih relevan dan meningkatkan peluang keberhasilan pemasaran. Adapun tren dalam pemasaran. Saat ini, tren dalam pemasaran mencakup digital marketing, personalia, dan pemasaran berbasis data. Di mana digital marketing memungkinkan perusahaan menjangkau audiens secara luas melalui berbagai platform online seperti media sosial, mesin pencari, dan email marketing. Sedangkan personalia berfokus pada penyampaian pesan dan penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu konsumen, meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Sementara itu, pemasaran berbasis data memanfaatkan analisis big data untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara lebih efektif. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk
mencapai target pasar dan meningkatkan daya saing. Strategi ini meliputi segmentasi pasar, targeting, positioning, serta bauran pemasaran, yang dimana ada produk, price, place, dan promotion. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, serta membangun citra merek yang kuat. Adapun tujuan strategi pemasaran meliputi peningkatan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Dengan menerapkan tujuan yang jelas, perusahaan dapat mengukur efektivitas strategi pemasaran dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan bisnis. Adapun bauran pemasaran, marketing mix, 4P dan 7P berperan penting dalam menciptakan hubungan dengan konsumen. Adapun model 4P terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen untuk menarik minat mereka. Harga yang tepat dan distribusi yang efisien juga mendukung tercapainya tujuan pemasaran. Promosi berfungsi untuk menyampaikan pesan yang menarik dan membangun kesadaran merek. Adapun model 7P yaitu menambahkan people atau orang, proses, dan physical evidence atau bukti fisik yang fokusnya itu pada interaksi dengan konsumen, efisiensi operasional, dan elemen visual yang mendukung citra merek. Dengan pendekatan ini, komunikasi pemasaran tidak hanya menarik konsumen, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas. Adapun strategi diferensiasi dan branding, di mana diferensiasi yaitu strategi untuk membuat produk atau layanan berbeda dari pesaing dengan cara yang relevan bagi konsumen. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti kualitas produk, fitur unik, desain, harga, layanan pelanggan, atau bahkan inovasi teknologi. Tujuannya dari diferensiasi ini yaitu untuk menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen. Sehingga mereka merasa produk atau layanan tersebut lebih memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka dibandingkan dengan pilihan lainnya. Adapun branding yaitu proses membangun dan mengelola identitas merek agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Branding juga mencakup nama merek, logo, warna, dan pesan yang konsisten, serta pengalaman yang diberikan kepada konsumen. Melalui branding, perusahaan dapat menciptakan citra yang positif, membangun loyalitas, dan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Branding yang efektif juga membantu dalam diferensiasi karena merek yang dikenal dan dihargai cenderung lebih mudah dipilih oleh konsumen. Adapun komunikasi pemasaran. Definisi komunikasi pemasaran yaitu proses penyampaian informasi, pesan, atau promosi tentang produk atau layanan kepada konsumen dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti iklan, media sosial, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat untuk menjangkau audiens target. Adapun fungsi komunikasi pemasaran yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Untuk menyampaikan informasi tentang produk atau merek kepada konsumen untuk meningkatkan pengenalan merek. Yang kedua, membangun hubungan. Membangun hubungan yaitu menciptakan komunikasi dua arah dengan konsumen untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi
keputusan pembelian, di mana kita menggunakan pesan persuasif untuk mendorong konsumen membuat keputusan pembelian. Ada yang keempat, yaitu menyampaikan nilai dan manfaat. Kita menjelaskan nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada konsumen. Adapun saluran komunikasi pemasaran, yang pertama yaitu iklan tradisional, yang dimana mencakup iklan melalui media cetak seperti koran, majalah, televisi, dan radio. Iklan tradisional masih efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran merek di berbagai segmen pasar. Yang kedua, ada iklan digital. Kita menggunakan platform digital seperti mesin pencari, contohnya itu Google Ads, media sosial yang mencakup Facebook, atau situs web untuk menampilkan iklan yang dapat diukur efektivitasnya secara langsung. Iklan digital memungkinkan targeting yang lebih tepat kepada audiens tertentu berdasarkan demografi, perilaku, dan minat. Yang ketiga yaitu public relations. Public relation mencakup kegiatan yang dilakukan untuk membangun dan menjaga citra positif perusahaan melalui media massa, artikel, press release, serta hubungan dengan jurnalis dan influencer. Public relation membantu membentuk persepsi publik dan mengelola reputasi perusahaan. Adapun media sosial yaitu interaksi langsung dengan konsumen melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang terakhir, ada influencer marketing, yang dimana pengguna figur publik untuk mempromosikan produk tersebut. Adapun Integrated Marketing Communication atau IMC, yang dimana pendekatan yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan terkoordinasi untuk memastikan pengalaman merek yang mulus bagi konsumen. Manfaat IMC yang pertama yaitu konsisten pesan. Pesan yang seragam di berbagai saluran memperkuat citra merek. Yang kedua, efisiensi biaya, mengurangi duplikasi dan memaksimalkan anggaran pemasaran. Yang ketiga, peningkatan pengalaman konsumen, yang dimana konsumen merasakan pengalaman merek yang lebih baik. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas pesan. Yang kelima, mengurangi pengulangan yang tidak perlu. Dan yang terakhir, membangun kesan yang lebih kuat di benak konsumen. Studi kasus komunikasi pemasaran. Di sini, saya mengambil studi kasus komunikasi pemasaran yang pertama yaitu Coca-Cola. Yang dimana Coca-Cola berhasil membangun citra positif melalui kampanye yang emosional dan konsisten, seperti kampanye Open Happiness, yang menghubungkan merek dengan kebahagiaan dan persahabatan. Iklan dan promosi yang konsisten di berbagai saluran membuat merek ini mudah dikenali dan sangat dekat dengan konsumen. Di sisi lain, ada Apple. Apple menggunakan komunikasi pemasaran yang fokus pada kesederhanaan dan inovasi. Kampanye seperti Think Different menciptakan identitas yang kuat sebagai merek premium dan inovatif. Apple secara konsisten menghadirkan pengalaman pelanggan yang mulus dan desain produk hingga iklan, yang memperkuat loyalitas dan membangun konsumen merasa bagian dari komunitas eksklusif. Kedua perusahaan ini berhasil menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen melalui pesan yang konsisten dan relevan. Tantangan dan peluang dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu tantangan. Adapun tantangan yang pertama yaitu persaingan yang ketat,
di mana banyaknya merek dan produk serupa membuat perusahaan kesulitan untuk menonjol dan menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat, terutama dalam digital marketing, mengharuskan perusahaan untuk terus beradaptasi dengan alat dan saluran baru. Yang ketiga, yaitu perubahan perilaku konsumen, yang dimana konsumen kini lebih selektif dan sadar akan nilai, sehingga komunikasi pemasaran harus lebih personal dan relevan. Yang keempat, yaitu kompleksitas saluran komunikasi. Banyaknya saluran komunikasi, yaitu media sosial, email, iklan tradisional, yaitu membuat koordinasi pesan yang konsisten menjadi lebih sulit. Yang terakhir yaitu krisis atau reputasi merek, yang dimana isu atau krisis yang muncul dapat merusak citra perusahaan dan mempengaruhi komunikasi pemasaran. Adapun peluang dalam komunikasi pemasaran, yang pertama yaitu digitalisasi dan media sosial, yang dimana platform digital membuka peluang untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen, serta memungkinkan target yang lebih tersegmentasi. Yang kedua, ada personalisasi, yang dimana teknologi memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan yang lebih personal dan relevan bagi konsumen, meningkatkan keterlibatan juga. Adapun penggunaan teknologi baru seperti AI dan HR untuk pemasaran. Yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi pemasaran bertujuan menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen melalui pesan yang konsisten dan relevan. Dengan menggunakan saluran komunikasi yang tepat seperti iklan, media sosial, dan promosi, perusahaan dapat membangun kesadaran, meningkatkan loyalitas, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Tantangan dalam komunikasi pemasaran meliputi persaingan ketat dan perubahan perilaku konsumen. Namun, peluang seperti digitalisasi, personalisasi, dan influencer marketing membuka potensi besar untuk mencapai audiens yang lebih tersegmentasi dan terlibat. Pendekatan yang terintegrasi dan efektif membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.